Halo semua, perkenalkan nama saya Felicia Jilianta Katuera dengan NIM 1351870. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menjalankan program serta penjelasan algoritma mengenai program yang saya buat, yaitu Sudoku Solver. Jadi daripada berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi buat kompilasi program sendiri itu langkah-langkahnya bisa dilihat di README. Langkah-langkahnya cukup mudah dan jelas. Untuk kebutuhan instalasinya tuh cuma dua, Python sama Tesseract. Python tuh kalau belum diinstal bisa langsung diklik di link yang ada di README. Terus Tesseract tuh bisa langsung diinstal juga, diklik di sini linknya. Nah, Tesseract tuh buat nge-extract inputan gambar. Terus jangan lupa setelah udah install Tesseract, ada yang harus diubah dari kodenya di img2matrix.py di sini. Jadi setelah install Tesseract kan ada lokasi dari si tesseract.exe-nya. Nah, itu jangan lupa diubah di sini kodenya. Jadi setelah semuanya udah ke setup, itu kita masuk ke cara kompilasi program. Kompilasi programnya sendiri tuh gampang karena ini programnya CMD base. Jadi langsung buka aja CMD. Pastiin udah ada di lokasi direktori src. Ya, setelah buka CMD langsung dijalanin aja Python main.py. Untuk komen-komen apa aja yang mampu diterima sama program. Jadi program ini tuh bisa menerima semua bentuk komen karena dia mampu menampilkan pesan kesalahan kalau misalnya ada komen yang tidak sesuai gitu. Jadi pertama-tama disuruh pilih dulu inputannya mau berupa gambar atau txt. Nah, untuk file gambar dan txt itu semuanya disimpan di folder test. Di folder test, di sini ada 4 test case untuk gambar, image 1 sampai image 4.png. Terus untuk txt sendiri ada 5, tc1 sampai tc5.txt. Nah, pertama-tama kita coba untuk image 1 dulu. Image 1.png. Ini cukup memakan waktu soalnya dia mengekstrak satu-satu potongan gambarnya. Nah, ini untuk tampilannya kayak gini. Jadi pertama tuh dia menampilkan sudoku seperti yang digambar. Titik tuh maksudnya kosong. Jadi kalau kosong tuh tampilannya titik. Semuanya sama seperti yang digambar. Terus bawahnya itu dia menampilkan hasil setelah diolah gitu sudokunya. Jadi hasilnya kayak gini. Sudoku yang lengkap ya. Terus di paling bawah tuh ada koordinat kartesius untuk angka 5. Nah, koordinatnya di sini saya tuh menggunakan koordinat XY, jadi ini diibaratkan sebagai sumbu X dan ini diibaratkan sebagai sumbu Y. Bisa dilihat di sini untuk 3,9 itu berarti X-nya 3, 1, 2, 3, terus Y-nya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 5 gitu. 4,8 juga dengan cara yang sama. Oke, kemudian hasil penyelesaian sudoku telah tersimpan di file namanya ini. Itu juga ada di folder test, bisa dilihat di sini. Jadi dia kesimpannya dalam bentuk seperti ini. Jadi dia cuma menyimpan solve sudokunya, hasil sudoku setelah diolah gitu. Sama dia menyimpan koordinat area yang bernomor 5. Untuk test case 2, kita mencoba menggunakan file txt. tc1.txt.
Untuk TXT sendiri tidak terlalu makan waktu banyak karena cuman menjalankan algoritma aja. Jadi kita buka dulu tc1.txt. Di sini dia menampilkan kembali sudoku yang ada di tc1. Pagar tuh artinya kosong, jadi di sini jadi titik gitu. Terus setelah itu dia menampilkan hasil sudoku setelah diolah dan koordinat angka 5. Terus dia disimpan di file ans_tc1.txt. Format sama kayak yang tadi. Ini. Jadi dia nyimpen solve sudokunya, sudoku yang udah terselesaikan, sama nyimpen koordinat area bernomor 5. Terus kita lanjut ke test case kedua. Test case 2 kita coba gambar lagi, terus kita coba image 3 kali. Image 3.image. Image 3.image. Oke, jadi untuk algoritmanya sendiri di sini saya memanfaatkan algoritma backtracking. Untuk kodenya sendiri, ketika di solve tuh yang dipanggil si fungsi solve matrix ini. Saya pertama-tama fungsi ini tuh memanggil beberapa fungsi lainnya. Kita cek dulu untuk fungsi-fungsi yang ada di checkcell.py. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang mengembalikan boolean. Untuk fungsi yang pertama itu ada fungsi checkcell dengan parameternya tuh row, call, what, dan matrix. Jadi fungsi ini tuh mengembalikan boolean. Dia mengembalikan true jika si what itu tuh suatu angka. Angka ini tuh bisa menempati matriks di baris row dan kolom call gitu. Kalau misalnya dia bisa menempati tempat itu, berarti dia akan mengembalikan true. Cara ngeceknya itu ya dengan memenuhi aturan sudoku. Jadi di sini kita juga memanggil beberapa fungsi lainnya, yaitu check row, check call, dan check square. 3 fungsi ini tuh bekerja kurang lebih mirip, yaitu mengembalikan boolean jika dia bisa menempati, kalau untuk check row menempati row tersebut, berarti
Misalnya wattnya 5, berarti di row tersebut itu belum ada angka 5. Dia akan mengembalikan true gitu. Terus untuk check call, dia juga berlaku demikian. Kalau misalnya di kolom tersebut belum ada angka watt ini, berarti dia akan mengembalikan true. Dan check square juga sama. Kalau di square tersebut itu belum ada si angka watt ini, berarti dia akan mengembalikan true gitu. Terus dipanggil sama fungsi check cell, itu di end semuanya. Jadi kalau misalnya ketiga-tiganya itu true, berarti check cell juga akan mengembalikan true. Tapi kalau misalnya salah satu yang false, berarti dia langsung mengembalikan false atau nggak memenuhi aturan sudoku. Oke, jadi sebelum masuk ke penjelasan fungsi solve matrix, dijelasin dulu sedikit bagaimana data yang dikeluarkan dari hasil olahan dari inputan gambar maupun TXT. Jadi, dari sebuah gambar, di sini diambil image1.png, itu nanti akan dihasilkan data seperti yang di samping ini, di samping kiri. Nah, datanya itu berupa matriks atau di sini bisa disebut sebagai array of array. Jadi bisa dilihat pada elemen pertama itu berisikan angka-angka yang ada pada baris pertama. Nah, di sini jadi kalau misalnya angkanya itu kosong atau selnya kosong, itu ditandai dengan angka 0. Demikian juga untuk yang TXT, kalau misalnya di TXT itu pagar, nanti saat dijadikan matriks dia jadi angka 0. Lalu kita masuk ke fungsi is any zero. Jadi fungsi is any zero itu fungsi yang digunakan untuk mengembalikan boolean. Dia akan mengembalikan true jika masih terdapat angka 0 di dalam matriks. Oke, jadi untuk fungsi solve matrix itu dia memanfaatkan algoritma backtracking. Dan di sini kita menggunakan rekursif untuk mengimplementasikan si algoritma backtracking itu. Nah, karena dia rekursif, jadi dia ada basisnya. Basisnya itu if not is any zero matrix, yang artinya jika di matriks tersebut sudah tidak ada lagi angka 0, maka dia akan mengembalikan matriks yang sudah selesai atau sudoku yang sudah terselesaikan. Nah, selama masih ada angka 0 di dalam matriks, maka dia akan selalu masuk ke kasus else yang ada di bawahnya. Oke, jadi pertama-tama yang dilakukan adalah dia akan mengiterasi setiap sel yang ada di dalam matriks tersebut, mulai dari sel 0,0, kemudian dia ke sel 0,1, 0,2, dan seterusnya. Pokoknya dia akan mengiterasi satu-satu per baris. Kemudian dia akan mengecek jika sel tersebut bernilai 0 atau kosong, berarti akan dilakukan iterasi dari angka 1 sampai angka 9 untuk mengecek apakah mengecek kemungkinan angka yang mungkin dimasukkan ke dalam sel tersebut, ke dalam sel matriks IJ itu. Kita di sini mengeceknya menggunakan fungsi check cell yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini fungsi check cell itu dimasukkan parameter I sebagai row, J itu sebagai kolom, dan K itu sebagai watt atau angka yang akan dimasukkan ke dalam sel. Kemudian matriks, di mana matriks itu matriks yang belum terselesaikan. Kemudian di sini, jika check cell mengembalikan boolean true, berarti angka K tersebut mungkin dimasukkan ke dalam sel matriks IJ. Nah, di sini kita akan langsung mereplace matriks IJ tersebut menjadi angka K yang tadinya 0, sekarang kita ganti menjadi K. Oke, kemudian dia akan memanggil
fungsinya sendiri, yaitu solve matrix, dan mengecek solve matrix. Jika solve matrix mengembalikan sesuatu atau tidak mengembalikan non, berarti dia itu sudah terselesaikan. Matriksnya sudah terselesaikan dan dia akan langsung mereturn matrix. Tapi jika solve matriksnya ini ternyata belum terselesaikan atau masih mengembalikan non, berarti dia akan mengganti sel matriks IJ yang tadinya sudah digantikan dengan K, sekarang kita gantikan kembali dengan 0 karena fungsi ini akan melakukan backtracking saat fungsi tersebut mereturn none. Dia akan mereturn none jika setelah iterasi dari angka 1 sampai angka 9 ternyata tidak ada angka yang cocok untuk dimasukkan ke sel tersebut, sehingga dia akan kembali ke tahap sebelumnya lalu melanjutkan iterasi dari tahap sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya kita ambil sel pertama yang di sini. Kita bisa memasukkan angka 3 pada sel ini. Jadi if check selnya K-nya sebagai 3, ini bernilai true, lalu dia akan menggantikan matriks 0,0 menjadi 3 yang tadinya 0. Kemudian dia akan memanggil solve matrix. Dia akan mengecek solve matrix di mana dia akan melakukan iterasi terhadap matriks yang sama, namun bedanya sekarang di sini sudah digantikan dengan angka 3, sudah bukan 0 lagi. Dia akan melakukan iterasi sampai si solve matrix itu mengembalikan sesuatu antara non ataupun matriks. Kalau mengembalikan matriks berarti si angka 3 akan tetap di situ dan berarti si matriks ini tuh sudah terselesaikan. Tapi jika dia mengembalikan non, berarti angka yang diletakkan di sel tersebut seharusnya bukan angka 3, melainkan angka lainnya. Nah, jika dia mengembalikan non, berarti si matriks 0,0 itu kita gantikan kembali menjadi 0. Lalu kita iterasi lagi, kan tadinya sudah sampai angka 3. Lalu kita lanjutkan iterasinya, lanjut ke angka 4. Lihat di sini angka 4 juga bisa masuk ke dalam sel 0,0. Kita coba lagi, kita masukkan angka 4, lalu kita lakukan solve matrix lagi, begitu seterusnya sampai dia mengembalikan sebuah matriks. Kenapa IRK? Karena dari semester 3 dan 4, jadi sampai sekarang itu mata kuliah yang aku rasa paling aku ngerti, paham, serta minati itu adalah kebanyakan mata kuliah yang dipegang sama lab IRK gitu loh. Jadi kenapa pengen jadi aslab IRK? Karena biar materi-materi yang udah diperoleh sebelumnya itu nggak dilupain gitu aja, tapi bisa terus ke-refresh gitu kok di otak dan bisa lebih mendalami lagi materi-materinya gitu. Terus harapan kedepannya semoga bisa ngerjain tugas-tugasnya lebih banyak lagi, terus semoga bisa keterima jadi aslab IRK tentunya. Terus kalau misalnya udah keterima jadi aslab IRK, harapannya semoga bisa jadi asisten yang baik dan benar. Terus semoga apa yang diperoleh nanti baik sebelum jadi aslab dari mulai tahap seleksi ini sampai nanti kalau misalnya keterima itu semuanya bisa berguna buat kedepannya gitu. Terus harapannya juga semoga corona bisa cepat kelar, terus bisa sesegera mungkin kuliah offline jika memungkinkan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Bye-bye.